Pak tua naik sepeda tua dipermalukan Satpam Bank M. Sinar mentari siang bolong musim panas menyusup celah dedaunan rindang, membakar aspal jalanan yang membara. Deru kendaraan menderu tanpa henti, bersahut klakson melengking nyaring. Di tengah hiruk pikuk kota metropolitan, seorang kakek berambut putih semua, punggungnya bungkuk, pipinya cekung, perlahan mengayuh sepeda tuanya di jalanan yang padat merayap. Sepeda berderit setiap kayuhan, roda berkarat, penuh noda waktu. Seperti usia tuanya yang renta lelah, ia berhenti di tepi jalan. Tangan keriput gemetar membetulkan topi. Kainnya lusuh, usang dan robek. Secarik kain pelindung dari panas dan hujan telah menemaninya bertahun-tahun lamanya. Menyeka keringat yang membasahi dahi, ia mendongak menatap gedung pencakar langit. Kaca gedung berkilau memantulkan cahaya. Menjulang tinggi di tengah kota megah, tegak bak simbol kekuasaan dan kekayaan. Kesanalah tujuannya hari ini. Matanya yang dalam menyimpan secercah kecemasan. Gedung itu bukan hanya sebuah bank, melainkan tempat tersimpan kenangan paling perih dalam perjalanan hidupnya. Dengan hati-hati, ia menstandarkan sepedanya. Kakek bernama Tuan An mengambil kantung kain dari keranjang. Kantungnya tak besar, tak pula berat. Namun isinya adalah seluruh harapannya yang tersisa. Tangannya gemetar saat melangkah masuk. Pintu kaca otomatis terbuka lebar. Hembusan AC yang dingin menerpa membuatnya sedikit menggigil. Aroma lembut ruangan yang mewah. Suara sepatu hak tinggi para tamu, berpakaian rapi dan anggun, terdengar teratur dan bergema, seolah mempertegas jarak antara dirinya dan tempat ini. Ketika ia melangkah lebih jauh, sebuah suara dingin, penuh nada merendahkan terdengar dari depan. Sang kakek terhenti. Kakek mau apa ke sini? Mendongak Tuan An, melihat seorang pemuda tinggi besar, berseragam satpam gagah. Mata dinginnya mengamati dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti lebih lama pada baju lusuh yang pudar warnanya dan sandal jepit yang telah usang. Tak menunggu jawaban sang kakek, satpam itu melanjutkan dengan sinis. Bank ini bukan tempat minta-minta. Pergi sana. Kakek tertegun sejenak, mengeratkan kantung kain di tangannya. Matanya tak marah, hanya sendu. Seolah terbiasa dengan tatapan tak ramah, ia menjawab dengan suara parau namun tegas. Saya tidak minta-minta. Saya mau mengambil uang. Jawaban singkat itu membuat satpam tertawa terbahak-bahak. Para nasabah di sekitar menoleh penasaran. Beberapa orang tersenyum mengejek. Satpam melanjutkan dengan nada makin sinis. Uang dari mana? Kakek bercanda ya? Tak ingin menanggapi. Tuan An membuka kantung kainnya, mengeluarkan sebuah buku tabungan kecil yang menguning. Sampulnya sobek dan usang. Sudut-sudutnya terlipat setelah bertahun-tahun terpakai. Ia menyodorkan buku itu ke hadapan satpam. Suaranya tetap tenang. Coba lihat. Satpam agak ragu, namun tetap menggeleng menolak. Saya tidak berhak melihat ini. Kalau ada perlu,
bicara saja dengan petugas di dalam. Sambil berkata, ia menoleh ke rekannya dan tertawa mengejek. Kayaknya hari ini ada kejadian lucu lagi nih. Keributan itu menarik perhatian seorang teller muda. Gadis bernama Lien, berpenampilan anggun, rambutnya disanggul rapi, melangkah mendekat. Ia melirik sang kakek dengan sedikit curiga. Ada apa ini, Mas Kui? Satpam itu segera menjelaskan. Tak lupa menambahkan nada sinisnya. Kakek ini bilang mau ambil uang. Lihat penampilannya, Dick. Kira-kira bisa dipercaya. Lien memandang Tuan An sejenak, lalu menunduk sopan dan bertanya, "Kakek perlu bantuan apa?" Kakek menyodorkan buku tabungannya. Hanya berkata, "Tolong periksa untuk saya." Awalnya, Lien masih bersikap acuh. Namun saat membuka buku tabungan itu, melihat angka-angka di dalamnya, matanya terbelalak, wajahnya pucat pasi karena terkejut. Ia memandang Tuan An, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Tak berani menunda, ia segera meminta izin, lalu bergegas masuk ke dalam. Di luar, suasana menjadi canggung. Satpam terdiam membisu. Nasabah di sekitar mulai berbisik-bisik. Penasaran siapa kakek itu, hingga membuat petugas bank panik seperti itu. Namun, Tuan An hanya diam, duduk di kursi plastik dingin di sudut ruangan. Tatapan tuannya menerawang, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ia duduk sendirian di tengah modernitas dan kemegahan bank, seperti sepotong kenangan lama yang tersesat di arus zaman. Setiap langkah kaki bergema, setiap tatapan tertuju padanya. Namun ia tak peduli. Di matanya yang dalam, seolah terputar kembali gulungan film masa lalu. Tempat tersimpan kepedihan dan kehilangan yang tak terungkapkan. Lien melangkah cepat melewati lobi utama dengan hati gelisah. Buku tabungan di tangannya terasa begitu berat. Ia belum pernah menemui kasus seperti ini. Jumlahnya fantastis. Angka di buku tabungan itu membuatnya curiga. Namun, sikap tenang sang kakek justru menimbulkan rasa aneh. Seolah kakek itu sedang menanti sesuatu. Tak terburu-buru, tak pula mengeluh. Ruang direktur terletak di ujung lorong. Sebuah ruangan yang tenang, terpisah dari keramaian di luar. Ia mengetuk pintu pelan. Dari dalam, terdengar suara berat namun ramah. Masuk. Ia masuk, meletakkan buku tabungan di meja dan berbisik. "Pak Min, kakek ini ingin bertransaksi." Saya cek jumlahnya di rekeningnya lebih besar dari yang pernah saya lihat. Direktur Cimin, pria berusia 30, yang rapi dalam setelan jas abu-abu, bermata tajam, terbiasa dengan angka dan keputusan penting. Mengerutkan kening mendengar hal itu, ia mengambil buku tabungan, membolak-balik halamannya, dan matanya membelalak kaget melihat deretan angka di dalamnya. Namun kekagetan itu cepat berganti dengan ketenangan, penuh perhitungan. Ia mendongak dan bertanya pelan, siapa dia? Lien menggeleng. Suaranya sedikit gemetar. Saya tidak tahu, Pak. Kakek itu tidak banyak bicara, tapi ada yang aneh dengannya. Orang sesederhana itu
Kok bisa punya uang sebanyak ini? Saya rasa Bapak perlu bertemu dengannya. Ciming terdiam sejenak lalu mengangguk. Baiklah, bawa dia masuk. Lien kembali ke lobi, di mana Tuan An masih duduk diam di kursi plastik yang dingin. Ia menunduk sopan dan berkata pada kakek itu, "Kakek, direktur ingin bertemu dengan kakek. Silakan masuk." Tuan An tidak langsung menjawab, hanya diam-diam berdiri. Tangannya masih erat memegang kantung kain kecilnya. Saat ia melewati pintu kaca menuju ruang direktur, mata orang-orang di lobi mengikutinya, penuh tanya dan penasaran. Ciming berdiri saat kakek itu masuk. Dengan sopan mempersilakannya duduk. Namun, saat berhadapan dengan Tuan An, rasa percaya dirinya yang biasa tiba-tiba berganti dengan perasaan aneh. Ada sesuatu pada kakek itu yang membuatnya tak bisa berpaling. Seolah ia pernah bertemu orang ini di suatu tempat, dalam kenangan yang samar. Namun tak dapat ia ingat. "Kakek, saya Cimin, direktur cabang ini. Saya dengar kakek ingin bertransaksi dengan jumlah yang besar di rekening kakek. Tapi sebelumnya saya perlu mengkonfirmasi beberapa informasi untuk memastikan semuanya sesuai prosedur." Tuan An mengangguk. Tatapannya tetap tenang. Namun jauh di dasar matanya tersimpan duka yang tak dipahami Cimin. "Anda ingin tahu apa?" Cimin ragu sejenak lalu bertanya, "Uang ini, bisa ceritakan bagaimana kakek mengumpulkan uang sebanyak ini? Jumlah sebesar ini sungguh langka." Seulas senyum melewati wajah tua Tuan An. Namun bukan senyum bangga atau puas diri, melainkan senyum getir. "Ini uang tabungan saya seumur hidup. Tidak ada yang ilegal. Kalau Anda khawatir." Suaranya lembut, namun mengandung bobot, membuat udara di ruangan terasa pekat. Ia melanjutkan, "Anda mau dengar kisah di balik uang ini? Ini bukan sekadar angka. Ini darah, air mata, dan tahun-tahun di mana saya kehilangan segalanya." Ciming tanpa sadar mengangguk. Matanya terpaku pada sosok di hadapannya. Tuan An perlahan bersandar di kursi. Tatapannya menerawang jauh ke masa lalu yang telah lama berlalu. "Dulu saya punya segalanya," ia memulai. Suaranya pelan, seakan setiap kata terukir dari luka lama. "Saya punya pabrik mebel kayu terbesar di daerah ini. Barang-barang buatan saya disukai banyak orang, dari meja, lemari, hingga patung kayu. Itu kebanggaan saya, kebanggaan keluarga saya." Namun kemudian ia berhenti. Tangannya yang keriput mencengkeram kantung kain di pangkuannya. Semuanya runtuh. Ciming mengerutkan kening, tak berani menyelah. Kisah Tuan An berlanjut. Setiap katanya bagai pisau tajam, mengiris kenangan yang perih. Ia bercerita tentang putra sulungnya, Huang, yang dulu menjadi harapan terbesar keluarga, namun juga orang yang mengkhianatinya. Huang, karena keserakahan, berkolusi dengan orang luar untuk merebut seluruh pabrik milik ayahnya. Tuan An diusir tanpa membawa apapun, kehilangan segalanya dalam semalam. Anda tahu rasanya dikhianati anak sendiri. Ia menatap Ciming, matanya penuh kepedihan. Bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan kepercayaan, alasan untuk hidup. Tapi saya tidak mati. Saya harus hidup, harus bertahan. Karena saya tahu suatu hari nanti
Saya akan menuntut keadilan. Suaranya tercekat, namun matanya tetap berbinar. Cimin merasa hatinya sesak. Kisah kakek itu bukan hanya tragedi, melainkan pengingat akan sisi gelap manusia. Tentang ketidakadilan yang ia derita selama bertahun-tahun. Ketika Tuan An mengakhiri ceritanya, ruangan itu hening. Ciming tak tahu harus berkata apa. Rasa bersalah yang aneh memenuhi hatinya. Meskipun ia tak mengerti mengapa nama Hoang yang disebut kakek itu terdengar begitu familiar. Ia mengorek ingatannya, mencoba menyatukan kepingan-kepingan puzzle. Namun semakin ia mencoba, semakin ia merasa semuanya bertambah kacau. Tuan An akhirnya memecah keheningan. Saya kesini bukan hanya untuk mengambil uang. Suaranya tak keras, namun setiap katanya menusuk hati Ciming. Saya ingin melihat sesuatu. Melihat apakah dunia ini masih adil. Bisakah Anda memberi saya jawaban? Tuan Min. Ciming menatap sosok di hadapannya. Hatinya bagai serpihan kenangan yang hancur, yang berusaha menyatu dengan susah payah. Kisah yang baru saja ia dengar membuatnya tak hanya bingung, tetapi juga canggung. Karena perasaan familiar yang tak bisa dijelaskan. Nama Hoang, putra yang mengkhianati Tuan An, seolah membangkitkan sesuatu yang samar, namun tak tertangkap. Ia berusaha tetap tenang. Suaranya pelan namun penuh perhitungan. Kakek. Kisah kakek sungguh menyedihkan. Saya turut prihatin atas semua yang kakek alami. Namun saya masih perlu konfirmasi. Rekening kakek sudah lama dan jumlahnya sangat besar. Bisakah kakek beritahu saya bagaimana kakek mengelola uang itu selama bertahun-tahun? Tidak. Tuan An memejamkan mata sejenak. Tangannya gemetar mencengkeram kantung kain di pangkuannya. Beberapa saat kemudian ia membuka mata. Tatapannya menerawang namun tak kehilangan keteguhan. Saya hidup sederhana, hampir menyendiri. Selama bertahun-tahun saya menabung setiap sen upah kecil, setiap ganti rugi kecil. Dari orang yang telah merampas segalanya dari saya, ke bank ini. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Saya tak berani menghabiskannya, karena saya tahu uang ini punya arti lebih besar dari diri saya. Uang ini saksi bisu dari penderitaan yang telah saya tanggung. Suaranya yang lembut menggema, membekukan seisi ruangan. Tapi tahukah Anda, Tuan Ming, uang ini bukan hanya lambang penderitaan saya. Ini juga pengingat bahwa dunia ini dihuni orang-orang yang hidup dengan keserakahan. Namun juga ada orang-orang yang hidup demi keadilan. Saya hanya menunggu hari di mana saya bisa melihat keadilan ditegakkan, mengetahui bahwa apa yang hilang dari saya, meski tak bisa kembali, setidaknya meninggalkan bekas di hati orang-orang yang melakukannya. Ciming terdiam. Kata-kata Tuan An menembus topeng ketenangan yang ia pertahankan. Kegelisahan muncul di hatinya. Semakin lama, semakin jelas. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha agar perasaan pribadinya tidak memengaruhi pekerjaannya. Kakek, bank ini selalu menjunjung tinggi transparansi dalam setiap transaksi. Kami tidak pernah membiarkan ketidakadilan terjadi di sini. Tapi kakek bicara tentang keadilan. Bisakah kakek beritahu saya apa yang kakek inginkan? Saya bersedia membantu sebisa saya. Tuan An menatapnya lekat-lekat. Senyum tipis melintasi bibirnya yang pucat. Anda bicara tentang kemampuan Anda, bukan?
Saya akan beritahu apa yang saya inginkan. Tapi sebelumnya, izinkan saya bercerita sedikit lagi. Anda tampaknya masih muda, pasti akan mengerti setelah mendengarnya. Sang kakek perlahan melanjutkan ceritanya, seolah menarik Cimin kembali ke masa lalu di sebuah desa miskin, tempat ia lahir dan dibesarkan. Di sanalah ia pernah percaya bahwa keluarga adalah tempat teraman, satu-satunya tempat di mana kepercayaan dan kasih sayang tak pernah dikhianati. Namun Hoang, putra yang ia sayangi dan tempatkan harapan besar, telah menghancurkan segalanya. Hari itu Hoang adalah pemuda cerdas dan ambisius. Tuan An mencurahkan seluruh modalnya. Yang susah payah ia kumpulkan untuk membantu putranya mengembangkan pabrik mebel kayu. Hoang berjanji akan membuat keluarganya bangga, akan meneruskan usaha ayahnya, dan menjadikan pabrik kayu kecil itu yang terbesar di daerah tersebut. Namun keserakahan perlahan menguasai hati Hoang. Ia terjun ke investasi besar, menggunakan uang keluarga, bukan untuk mengembangkan pabrik, melainkan mengejar mimpi cepat kaya. Ketika kegagalan datang, Hoang tidak pulang untuk mencari solusi, melainkan membelakangi ayahnya yang telah tua. Ia menjual pabrik kayu, menggadaikan rumah leluhur untuk membayar utang. Sementara Tuan An, setelah seharian bekerja di ladang, hanya mendapati rumah kosong tanpa seorang pun. Hanya ada surat singkat darinya, meminta pengertian dan mengatakan bahwa ia tak punya pilihan lain. Bertahun-tahun kemudian, Tuan An hidup dari kebaikan hati tetangga, lalu mencari segala cara untuk bertahan hidup. Namun ia tak pernah membiarkan hatinya dikuasai kebencian. Saya tidak menyalahkan Hoang atas kelemahannya, katanya. Suaranya lirih namun berat, seperti air-air mata yang menetes perlahan. Saya hanya menyalahkan diri sendiri karena tidak mengajarinya cara menghadapi kegagalan. Ciming tertegun. Setiap kata terpatri dalam ingatannya. Namun kemudian, seperti lonceng tak terlihat berdentang di kepalanya, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Nama Hoang itu, kisah tentang pabrik mebel kayu, tentang sebuah keluarga yang jatuh miskin. Semua ini pernah ia dengar, bukan dari orang lain, melainkan dari ayahnya sendiri. Ayahnya yang telah meninggal di tahun-tahun terakhir hidupnya sering bercerita tentang teman lamanya bernama Tuan An, seseorang yang selalu ia rasa berhutang budi, namun tak pernah menjelaskan alasannya. Jantung Cimin berdegup kencang. Telapak tangannya mulai berkeringat. Ia tak yakin. Namun, firasat buruk mulai muncul. Ia menatap Tuan An, pria yang sebelumnya hanya klien asing, kini seolah menariknya ke dalam pusaran kenangan yang rumit. Kakek, ia berkata dengan suara tercekat, nama putra kakek. Kakek bilang Hoang. Apakah Hoang ada hubungannya dengan keluarga saya? Ayah saya, Pak Hoa, pernah menyebut tentang kakek. Mungkinkah Tuan An menatapnya? Tatapannya dalam, seakan membaca semua pikirannya. Benar, ayahmu pernah mengenalku, dan dia tahu betul apa yang dilakukan Hoang. Tapi meski Pak Hoa telah membantu Hoang lepas dari utang, dia tidak melakukan apapun untuk membantuku mendapatkan keadilan. Kebenaran itu bagai pisau tajam, menghujam jantung Cimin. Ia menunduk, tak berani menatap mata sang kakek.
Rasa bersalah semakin membesar, dan ia tak tahu bagaimana menghadapinya. Ruangan itu hening mencekam. Cimin merasakan setiap detak jantungnya, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Kisah Tuan An barusan bukan lagi kisah orang asing, melainkan cermin yang memantulkan kenangan samar namun berat, yang selama ini ia coba kubur. Ia mencoba menyusun kepingan masa lalu, namun semakin ia melakukannya, semakin perih hatinya melihat gambaran yang muncul. Ayahmu Tuan An memecah keheningan yang menyesakkan. Suaranya tak terdengar dendam, namun syarat akan kesedihan mendalam. Dia orang baik, tapi dia memilih berada di pihak yang salah. Pahwa, ayahmu pernah bilang akan membantuku mendapatkan kembali apa yang hilang. Tapi akhirnya kau tahu, dia memilih diam untuk melindungi keluarganya. Aku tak menyalahkannya. Semua orang punya alasan untuk memilih. Tapi harga dari diamnya itu, Tuan Min, adalah hidupku. Cimin menarik napas dalam-dalam, berusaha agar rasa bersalah tak menelannya. Kakek, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya minta maaf atas apa yang tidak dilakukan ayah saya. Tapi bisakah kakek beritahu saya apa yang sebenarnya kakek inginkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menebusnya? Tuan An menatapnya lekat-lekat. Matanya tak lagi memancarkan kesedihan, melainkan keteguhan yang aneh. Kau pikir aku butuh tebusan? Aku kesini bukan untuk menuntut kembali apa yang hilang. Hal-hal itu tak akan pernah kembali. Aku hanya ingin melihat keadilan. Bisakah kau menjamin bahwa tempat ini, bangmu, tak akan pernah menjadi tempat berlindung bagi orang-orang seperti putraku? Kata-katanya bagai tamparan di wajah Ciming. Ia menatap pria tua itu, merasakan kepedihan dan kerinduannya. Namun juga menyadari bahwa ini bukan sekadar celaan, melainkan tantangan baginya. Mampukah ia melakukan hal yang benar yang tak mampu dilakukan ayahnya? Kakek, Cimin ragu-ragu, namun suaranya terdengar lebih jelas. Kakek benar, ini bukan hanya bank, ini tempat di mana nilai-nilai seperti kepercayaan dan keadilan harus dihormati. Saya berjanji pada kakek, saya tak akan membiarkan siapapun diperlakukan tidak adil di sini. Tapi jika kakek mau, saya siap berbuat lebih dari itu. Saya siap membantu kakek memulihkan apa yang hilang. Tuan An menggeleng, senyum tipis tersungging di bibirnya. Kau pikir aku butuh uang, Tuan Min? Aku telah hidup tanpa uang sebanyak itu. Aku hidup bukan untuk kaya, tapi untuk menjaga harga diriku. Kau mengerti? Ciming terdiam. Matanya mengikuti setiap gerak-gerik sang kakek. Ia tak bisa sepenuhnya memahami apa yang dirasakan Tuan An. Namun ia tahu satu hal. Kakek itu tak butuh uang. Ia butuh perubahan, butuh kesadaran. Dan ia, orang yang duduk di hadapannya, harus menjadi orang yang memulainya. Percakapan mereka terhenti oleh ketukan di pintu. Pelan sekali, seorang karyawan masuk, membawa setumpuk dokumen. Pak Direktur, ini laporan terkait rekening Pak Tuan An. Semua informasi valid, tapi ada satu detail yang harus Bapak lihat. Ia meletakkan dokumen itu di atas meja. Wajahnya tampak cemas. Ciming membuka dokumen itu. Matanya membaca setiap baris. Saat ia sampai di satu bagian informasi, seluruh tubuhnya menegang. Uang yang sangat banyak
di rekening Tuan An bukan hanya berasal dari ganti rugi atau upah kecil, melainkan juga termasuk transaksi dari sumber yang familiar. Perusahaan ayahnya. Kakek. Ciming mendongak, suaranya gemetar. Apakah uang ini ada hubungannya dengan keluarga saya? Apa yang telah ayah saya lakukan? Tatapan Tuan An tak lagi dingin, namun juga tak lembut. Ia menjawab perlahan. Setiap katanya terpatri dalam ingatan Cimin. Ayahmu telah membantu putraku lepas dari utang. Sebagai gantinya, dia memiliki sebagian besar asetku. Aku tidak mengatakan ini untuk menyalahkannya, tapi agar kau mengerti kekayaan keluargamu. Sebagian dibangun di atas penderitaanku. Ciming merasa seperti ada batu besar menindih dadanya. Ia tak tahu harus berbuat apa, tak tahu harus berkata apa untuk menghapus rasa bersalah yang meluap di hatinya. Ia menatap Tuan An, pria yang telah kehilangan segalanya, namun tetap mempertahankan harga diri dan keteguhannya. Ia menyadari janji yang baru saja ia ucapkan bukan lagi sekadar tanggung jawab, melainkan kesempatan untuk menebus kesalahan atas nama keluarganya. Kakek, ia berkata dengan penuh tekad, saya tak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa mulai dari sekarang. Saya akan melakukan apapun yang kakek butuhkan, bukan untuk menebus, tapi untuk melakukan hal yang benar. Bisakah kakek percaya padaku? Tuan An menatapnya lama lalu mengangguk pelan. Aku percaya padamu, Tuan Min. Tapi ingat, yang kubutuhkan bukan tebusan, melainkan perubahan yang nyata. Bisakah kau melakukannya? Ya, jawab Cimin. Matanya berbinar tekad. Saya akan melakukannya. Saat Ciming masih tenggelam dalam pikiran yang berat, ketukan lain terdengar di pintu. Kali ini pelan, namun mendesak. Ia memberi isyarat pada karyawan untuk membukakan pintu, dan orang yang masuk membuatnya hampir tak percaya. Ibunya, Ibu Tucuk, bertubuh mungil namun berwajah tegas seperti biasanya. Ia masuk dengan terburu-buru, matanya dengan cepat mengamati ruangan, lalu berhenti di wajah Tuan An. Matanya terbelalak, penuh kebingungan. Anda suaranya terputus-putus, seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Anda Tuan An. Tuan An yang sejak awal percakapan tetap tenang, kali ini sedikit mengernyit. Ia menatap Ibu Tucuk, seolah mencari dalam ingatannya. Lalu secercah pengenalan melintas di matanya yang tua. Anda Tukuk, istri Pak Hoa. Ibu Tucuk mengangguk pelan. Kedua tangannya saling menggenggam erat, seolah menyembunyikan gemetarnya. Benar, saya. Tapi kenapa? Kenapa Anda di sini? Suasana ruangan menegang. Ciming, meski tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, merasakan ketegangan di antara keduanya. Ibu Tukuk perlahan duduk. Matanya tertuju pada Tuan An dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Saya tak menyangka setelah sekian lama saya bisa bertemu Anda lagi, katanya dengan suara tercekat karena haru. Pak Hoa, sebelum meninggal, beliau selalu menyebut seseorang yang ia rasa berhutang budi seumur hidup. Itu Anda, kan? Tuan An menatapnya. Suaranya tetap lembut, namun tak dapat menyembunyikan nada dingin di dalamnya. Jika dia merasa berhutang, kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Penderitaan yang kualami, apakah pernah benar-benar dia akui? Ibu Tukuk menunduk, matanya memerah Pak Hoa. Dia orang baik, tapi dia lemah.
Dia selalu takut jika dia membela Anda, keluarga kami akan berada dalam bahaya. Saya tidak membenarkannya, tapi dia tidak cukup berani. Kata-katanya menguak luka lama yang selama ini Tuan An coba sembunyikan. Ia terdiam, tangan tuanya gemetar, menyentuh kantung kain kecil di pangkuannya, seolah mencari ketenangan. Di tengah kenangan yang berkejaran, "Tahukah ibu?" kata Tuan An. Suaranya sedikit gemetar namun tetap tegar. "Aku tak butuh keberaniannya. Aku hanya butuh dia menepati janji." Sebuah janji pada seorang teman yang kehilangan segalanya. Ibu Tukuk mendongak, matanya penuh kepedihan. "Pak An, saya tahu Bapak tak ingin mendengar permintaan maaf ini. Tapi saya sungguh menyesal atas nama suami saya. Saya tak tahu bagaimana menebus kesalahan masa lalu. Tapi jika Bapak punya permintaan, saya siap memenuhinya." Kata-katanya bagai lonceng yang menyadarkan Cimin. Ia menatap ibunya, wanita yang selalu ia hormati, kini tertunduk di hadapan pria ini. Ia menyadari kebenaran bukan hanya cerita usang para orang tua, melainkan menyentuhnya, memaksanya menghadapi kenyataan. Tuan An diam-diam menatap ibu dan anak itu. Wajahnya melunak, namun matanya masih menyimpan duka. "Bucuk, saya kesini bukan untuk mencari penebusan. Saya tak butuh keluarga ibu mengembalikan apa yang hilang. Saya hanya ingin melihat satu hal, perubahan, bukan hanya di keluarga ibu, tapi juga di generasi selanjutnya." Cimin tak dapat menahan diri lagi. Berkata lantang, "Kakek An, saya berjanji, saya akan melakukan segalanya untuk memperbaiki kesalahan yang ayah saya tinggalkan. Saya tak akan membiarkan siapapun menderita ketidakadilan seperti kakek lagi." Tuan An menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kelembutan di matanya. "Tuan Min, aku percaya padamu. Tapi janji bukan hanya untuk diucapkan. Buktikan dengan tindakan. Jangan hanya melakukan hal yang benar untukku, tapi lakukanlah untuk mereka yang paling membutuhkannya." Ruangan itu hening. Hanya tersisa tekad di mata Cimin dan kepedihan yang tak pernah padam di mata Tuan An. Kisah selanjutnya bagai gelombang bawah laut yang bergulung, membawa perubahan besar yang tak terduga. Setelah pertemuan dengan Tuan An, Cimin merasa telah memulai perjalanan yang tak dapat diputar kembali. Janjinya bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan tanggung jawab yang terpatri di hatinya. Hari-hari berikutnya, bank tempat Cimin bekerja mulai berubah. Dari tempat yang hanya melayani klien kaya, bank itu perlahan memperluas program bantuan untuk kaum miskin, buruh, dan proyek amal. Ciming sendiri yang memimpin dan mengawasi pelaksanaannya. Selangkah demi selangkah, ia mendirikan yayasan bernama Budi Baik, menggunakan bunga dari rekening Tuan An untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Papan besar tergantung di depan bank, bertuliskan, "Tak seorang pun dinilai dari penampilannya." Sebagai pengingat, bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk semua orang yang masuk ke sana. Namun perubahan terbesar bukanlah di bank, melainkan pada diri Cimin. Dari direktur muda yang angkuh, ia menjadi pendengar yang baik, penuh pengertian. Hari-hari kerjanya yang dulu penuh tekanan karena target keuntungan, kini digantikan oleh kedamaian. Karena ia tahu sedang melakukan hal yang benar. Setiap kali melihat tatapan penuh syukur dari orang-orang yang dibantu yayasan, ia merasa sedang menebus kesalahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tapi juga untuk keluarganya. Tuan An, setelah meninggalkan Bang, kembali ke desanya, menjalani hidup sederhana. Setiap pagi, ia masih mengayuh sepeda tuanya, melewati jalan desa yang familiar, menyapa tetangga dengan senyum ramah. Namun kini, ia tak lagi merasakan beban tahun-tahun yang ia habiskan dalam dendam. Ia merasa lebih ringan karena tahu akhirnya keadilan telah ditegakkan dengan cara yang tak pernah ia duga. Suatu hari ia menerima surat dari bank disertai foto acara pemberian beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang disponsori oleh Budi Baik. Tulisan di surat itu ditulis rapi, "Kakek Tuan, kami selalu mengingat kebaikan hati kakek. Ini bukti janji yang telah kami tepati. Tertanda Cimin." Tuan An membaca surat itu, hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tersenyum. Matanya yang tua berbinar bangga dan damai. Namun ceritanya tak berhenti di situ. Suatu pagi, saat ia duduk di bawah pohon beringin di depan rumahnya, sekelompok orang tak dikenal datang. Mereka membawa karangan bunga dan spanduk besar. Dipimpin oleh Cimin yang kini bukan lagi direktur muda yang angkuh, melainkan pria dengan tatapan tulus dan rendah hati. Ia menunduk di hadapan Tuan An, berkata dengan suara haru, "Kakek, kami telah menyelesaikan proyek yang kakek usulkan. Hari ini kami datang untuk mengundang kakek ke peresmian sekolah baru." Tuan An terkejut, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terkira. Ciming menjelaskan, sekolah itu dibangun dengan sebagian bunga dari rekeningnya dan dukungan masyarakat bernama Sekolah Dasar Budi Baik. Itu bukan hanya sekolah, melainkan simbol kebaikan hati dan pelajaran tentang keadilan yang telah ia ajarkan. Di hari peresmian, Tuan An datang dengan setelan kaki lusuh, sandal, jepit usang, dan sepeda tuanya. Namun, kali ini tak seorang pun memandangnya dengan sebelah mata, melainkan semua orang berdiri dan membungkuk hormat pada pria yang diam-diam meninggalkan warisan tak ternilai bagi dunia. Saat ia menggunting pita peresmian, tepuk tangan bergemuruh sebagai ungkapan terima kasih untuknya. Di tengah kerumunan, seorang bocah kecil kurus mendekatinya. Ia menggenggam tangan Tuan An. Matanya yang jernih menatapnya, penuh haru. "Kakek, terima kasih. Aku akan belajar giat agar tak mengecewakan kakek." Tuan An tersenyum, mengusap kepala bocah itu, dan berkata dengan suara lembut, "Nah, hiduplah dengan baik. Semua hal baik akan datang padamu." Acara peresmian berakhir, namun kenangannya tetap abadi. Orang-orang di desa menceritakan kisah Tuan An, pria sederhana yang telah meninggalkan jejak tak terlupakan. Sementara ia setiap pagi masih mengayuh sepedanya melewati jalan yang sama. Namun kini di hatinya tak ada lagi beban masa lalu. Ia hidup dengan keyakinan bahwa dunia ini, meski penuh ketidakadilan, tetap menyediakan tempat untuk kebaikan dan kasih sayang.